Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Di kalangan umat Buddha ada beberapa penanganan akhir terhadap jenazah yang telah meninggal dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari masing-masing keluarga, maupun ada yang sudah pesan ya ketika beliau hidup, pesan kepada keluarga mau diapakan nanti jasad jasmaninya atau jenazahnya, sudah pesan. Ada juga yang nulis wasiat dan lain sebagainya. Bagi umat Buddha ada penanganan yang pertama ditanam ya, ditanam atau dikebumikan. Dengan pertimbangan kalau dikebumikan itu keluarga mempunyai pusaran atau kuburan, di mana di saat hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu bisa berkunjung di kuburan tersebut ya, itu pertimbangannya. Ada juga yang pertimbangan kasihan, kalau ditangani dengan dibakar takut nanti arwah atau jenazah itu kepanasan. Sebetulnya kalau berbicara tentang kepanasan ya, itu dikubur pun lebih panas juga dan beberapa hari ungkep di dalam ya itu. Namun ada juga itu sebetulnya itu dikubur ya, istilahnya dikubur, tapi dalam kenyataannya itu direndam di air. Itu ada di Keputih ya, karena di Keputih itu kan biasanya itu kan bulannya air di situ, jadi direndam di situ ya. Kemudian penanganan berikutnya yaitu ada istilah pemakaman angin. Nah, itu ditaruh di alam terbuka saja ya. Zaman Buddha juga ada orang-orang tertentu yang tidak punya biaya pemakaman, biaya kremasi, itu ditaruh di hutan saja. Di Indonesia juga masih ada, di Bali, di Truniang ya, itu ditaruh di bawah pohon saja ya itu. Kemudian ada istilah pemakaman langit ya, di Tibet itu. Jadi untuk makan burung-burung pemakan bangkai. Namun juga tidak semua, juga ada orang-orang tertentu ya, upacara itu tidak semua jenazah. Kemudian ada juga dikremasi dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, mengembalikan unsur-unsur pembentuk jasmani manusia itu dengan mudah kalau dibakar, kalau dikremasi. Dalam tubuh kita ada unsur padat, unsur cair, unsur udara, dan unsur-unsur yang lain. Ada yang mengatakan manusia berasal dari abu, dari tanah, dengan dibakar langsung menjadi abu ya, mengembalikannya lebih mudah ke alam semesta. Ada lagi pemakaman dihanyutkan ya, itu di waktu COVID itu di India juga ada juga ya, itu dihanyutkan. Unsur pembentuk jasmani yang terdiri dari air langsung menyatu dengan air ya. Itu beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan memudahkan unsur-unsur pembentuk jasmani manusia ke alamnya lebih mudah. Namun ada juga pertimbangan agama ya. Contohnya kalau dibakar itu biar tidak melekat lagi terhadap jasmaninya. Kalau masih badan utuh ada kemungkinan masih melekat, dan biar tidak melekat dibakar. Tubuh saya sudah jadi abu, lebih-lebih langsung dibakar, langsung dilarung misalnya, kan sudah tidak melekat lagi terhadap jasmaninya. Di kalangan umat Buddha juga sangat unik juga, sisa-sisa ya penanganan akhir terhadap jenazah itu ada juga dibaca sebagai pertanda-pertanda kemajuan atau perkembangan spiritual seseorang. Ada kalau yang dikubur sudah beberapa tahun jasadnya masih utuh, ada yang mengatakan itu tubuh intan ya, tubuh intan. Jadi kebanyakan langsung membusuk. Namun juga tidak selamanya dalam keadaan posisi utuh itu dianggapnya orang suci, tidak selamanya seperti itu. Sebab ada penelitian ya, makam dibongkar jasadnya masih utuh. Setelah diselidiki ternyata di sekitar tanah yang dipakai untuk makam itu tanahnya beracun. Ya mikroba-mikroba tidak mau ya, itu bukan ya.
Namun ada juga dibongkar jasadnya masih utuh, telah diselidiki itu bekas seorang pelacur, ya. Terus ditanya-tanya, loh seorang pelacur kan banyak dosa kok tubuhnya masih utuh, diselidiki, ya beberapa tahun sebelum meninggal itu sudah bertobat dulu, sudah berlaku alim dulu, ya. Itu ya, ada beberapa tanda-tanda seperti itu, ya. Kemudian bisa juga dari tengkorak yang dihasilkan, sisa dari penanganan akhir itu atau dari tengkorak-tengkorak itu di zaman Sang Buddha juga ada untuk mengetahui jejak kelahiran di mana orang itu. Nah, jadi di zaman Sang Buddha itu ada seorang Brahmana mempunyai kemampuan arwahnya ini terlahir di mana, itu dengan mengetuk batok kepala, tengkoraknya, ya. Ada tengkorak-tengkorak diduduk tik 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 tik. Nah, ini orang beling, ini masuk surga neraka, ya. Tuk tuk tuk, nah, ini nyaring, ini masuk surga. Terus ada lagi dipukul-pukul enggak bunyi, ternyata keliru batu, ya. Kemudian ada juga ngambil lagi dituk tuk tuk, bingung ini, loh Brahmana itu yang satu, yang dua diketahui, ini kok tidak diketahui telah di mana orang ini, bingung, ya. Kemudian ditanyakan kepada Sang Buddha, Sang Buddha, yang satu, yang dua saya tahu telah di neraka, di surga, ini kok saya tidak tahu, ya. Kemudian Sang Buddha tahu juga, ya, kelahiran di mana, dia sudah tidak diketahui jejaknya, orang sudah mencapai nibbana. Ya, tidak diketahui alamatnya kemana, nibbana tidak tahu, ya, tidak diketahui jejaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjuang beragama Buddha agar kelahiran kita itu tidak ada yang tahu, tidak diketahui jejaknya lagi, ya, itu untuk mencapai nibbana itu, yaitu dengan jalan tengah. Ada lagi Bapak Ibu, setelah dikubur beberapa lama, itu jasadnya masih utuh. Setelah diselidiki ternyata orang yang mati ini dalam jangka waktu lama bekerja di pabrik garam, ya, kan tubuhnya jadi asin semua, ya, ulat-ulat tidak mau, ya, cacing-cacing tidak mau, tetap utuh, ya. Jadi garam itu salah satu pengawet juga, ya. Namun juga Bapak Ibu sekalian, ya, tanda-tanda fisik itu juga perlu kita hargai karena tidak semua, ya, tidak semua. Di dalam agama Buddha sisa pembakaran, ya, terutama namanya relik sisa pembakaran itu, ya, bentuk kristal, tidak semua orang itu bisa menjadi kristal, ya, hanya orang-orang tertentu saja. Di dalam teori agama Buddha disebutkan adalah energi positif, ya, energi positif yang itu bentuk kristal-kristal itu. Bagaimana kita sebagai umat Buddha menanggapi atau membaca ada beberapa yang bisa mengeluarkan relik-relik itu, sebuah tekad bagi kita untuk mencontoh, meneladani dalam kehidupannya adalah orang-orang yang mempunyai kemoralan yang sangat tinggi. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sebetulnya itu ada sisa-sisa atau jejak-jejak yang mengikutinya. Orang peminum, ya, orang suka ngerokok itu juga bisa diketahui juga, ada tengkorak diteliti, ya, ya, diteliti. Orang yang perokok dan peminum itu dalam otaknya itu ada dua enzim yang bersifat kambuhan, ya, kambuh-kambuh. Makanya ada beberapa orang beberapa waktu sembuh, ya, beberapa waktu lagi kambuh-kambuh karena sudah kemasukan enzim dalam otak kita. Nah, ini juga peringatan bagi kita yang belum ngerokok, ya jangan coba-coba, sudah kalau kemasukan enzim sudah ketagihan, ya, itu, ya. Bapak Ibu sekarang yang saya hormati, kita bersama-sama merawat, memelihara abu jenazah Ibu almarhumah Gobikha, ditempatkan yang layak di tempat ini dengan satu harapan, semoga di tempat yang layak ini sebagai bentuk penghormatan kepada beliau dan juga sebagai tanggung jawab dititipi abu, ya, dari beberapa umat yang sudah dititipkan sini, wihara ini juga bertanggung jawab membantu khususnya perjalanan arwah apabila saat ini belum terlahir di alam bahagia. Di tempat ini juga setiap hari
dikirimi pelimpan-pelimpan jasa untuk leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di sini. Dengan dukungan pelimpan-pelimpan jasa sebanyak mungkin, sekiranya kebaikan-kebaikan yang dilakukan almarhum dan almarhumah itu belum mencukupi, yakinlah di dalam agama Buddha pelimpan jasa itu berguna dan bermanfaat untuk mendukungnya kelak di alam bahagia atau alam surgawi. Sudah menjadi cita-cita dan harapan setiap orang hidup di dunia bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama lanjutkan acara penempatan abu ini. Semoga dengan ditempatkan di sini keluarga merasa lega dan puas karena telah menunaikan kewajiban sebagai keluarga yang ditinggalkan untuk merawat memelihara abu jenazah yang telah meninggal. Sadu, sadu, sadu. Dibuka kembali buku puja baktinya halaman 55 dan 56. Nanti di saat akhir salah satu keluarga untuk mengangkat abunya, ya. Yang lainnya duduk di tempat sambil nempok 55 dan 56. Abu dan foto Bante. Mohon berdiri. Lima 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 enam. Amitabha ditaruh beranjali di depan dada. Silakan keluarga maju ke depan. Salah satu. Abunya diangkat, abu. Foto.
Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa penempatan abu jenazah Ibu almarhumah Ibu Gobika. Semoga menjadi harapan keluarga, harapan kita semua, arwahnya segera bisa menikmati alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan. Sadu. Kita akhiri dengan menghormat di antar Buddha. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo. Namo Amitofo. Silakan keluarga untuk foto bersama.